Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Baik, untuk selanjutnya silakan Mami Piati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa menarik sekali ya. Ini bapak-bapak juga semangat. Kebetulan suami saya lagi ngamen jadi nggak bisa hadir gitu. Jadi sebenarnya enak gitu. Jadi tanpa saya suruh bicara, ini udah saya screenshot sok-sok gitu kan. Memang bapak-bapak ini luar biasa gitu ya. Tapi kan memang apa ya? Itu tadi mungkin dia punya luka masa kecil gitu. Jadi memang ternyata setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang setiap harinya itu belajarnya itu nggak pernah berhenti gitu ya, jadi wow gitu ya. Jadi memang ternyata kayaknya ini Indonesia ini harus ada pendidikan pranikah gitu ya. Jadi si istri selesai dengan masalah dia masa kecil, si suami selesai dengan masalah suami masa kecil gitu ya, sehingga tidak menuntut gitu. Kalau saya bisa meng-highlight tadi, cinta itu tumbuh secara alami, tidak dipaksakan gitu kan. Coba kita sendiri aja kalau dipaksain senengin gitu, pasti nggak akan mau, ada penolakan kan. Tapi kalau mengalir, oh ternyata ada something yang bikin kita nyek gitu kan, kita jadi nggak dipaksakan, enak gitu ya. Pertanyaan saya adalah yang pertama, sama ya, kayaknya di Indonesia juga belum ada yang sepenuhnya dengan teori gitu ya, karena tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Sama-sama masih belajar, trial and error, apalagi dengan anak yang pertama gitu, udah kayak eksperimen, karena kan kita tidak punya ilmu itu tadi ya. Maka saya sampaikan dengan yang muda-muda itu sebelum nikah belajar dulu deh gitu kan, karena kita memahami saat pacaran, oh semua baik gitu. Begitu masuk buka pintu gerbang pernikahan, hancur, kodok, masalah semua gitu kan. Apalagi kuncinya adalah kalau memang berat sih memang tugas seorang ayah ini ya. Secara agama memang semuanya itu ayah yang menentukan gitu kan. Tapi tadi saya sedikit tidak setuju tadi, semua ke anak itu salah gitu. Karena apa? Ketika ibu ini kan sudah banyak kesusahannya ya melayani suami, kemudian ketika dia hamil hormonal nggak stabil, belum lagi nanti misalkan baby blue dan sebagainya ya. Jadi memang si ibu ini mentalnya harus bagus juga sama si ayah gitu. Jadi kadang tuh ada yang namanya si ibu ini cemburu sama anak, itu juga nggak boleh gitu ya. Nah, yang saya ingin pertanyakan adalah kali sudah terlanjur gitu ya, kita sudah belajar, sudah menjalani ya. Jadi bagaimana sih cara yang pertama, cara melihat anak-anak kita ini ada gejala PMS kita seperti itu. Kemudian peran bapak ini kan yang tadi disampaikan prioritas ya. Tetap sih kalau saya menganut kepada ketika ayah bekerja, laksanakan pekerjaan, karena itu kewajiban gitu kan. Kita punya komitmen masalah kayak antar jemput anak kan kita bisa handle yang lain gitu ya. Nah itu kan ada masa usianya ya. Ketika usia berapa sampai berapa, timesnya itu berapa gitu. Kemudian mungkin ketika remaja itu udah ada sedikit berkurang atau apakah dia stabil gitu. Ada nggak sih parameternya seperti itu gitu kan. Walaupun kedekatannya beda kan, ketika masih kecil dia elus-elus, ketika ini sudah mulai ini, ketika dia sudah remaja, keren dong kita, apalagi anak sekarang kan, nggak bisa lagi kita kamu duduk, dia nggak akan duduk gitu kan. Zaman sekarang ini luar biasa, mak-maknya apalagi mak milenial gitu ya, anak Gen Z, Gen Alpha gitu kan, luar biasa, wow gitu. Itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya malah dapat insight baru nih gitu ya. Jadi apa sih? Saya ke jantung pertanyaannya ya. Jadi
saya sedikit tadi mengomentari yang apa tuh anak gitu ya, parenting sebelum menikah gitu ya. Istri saya sebelum menikah ikut kuliah parenting. Oke. Siap dong dia nikah, setelah punya anak jebret baby blues dia. Dia pun nggak tahu apa yang dia rasakan. Ya kebetulan ya beruntungnya istri saya itu punya saya itu. Saya pun nggak langsung ngeh juga gitu ya, seberapa dahsyat dampak baby blues ini. Wah, ibu bapaknya babynya dimusuhin, jangan kamu pegang anak saya. Wah, nah ini kok kayak bener ya, protektif, overprotektif atau bahkan neglect, mengabaikan anak biasanya sih, paling ekstrem seperti itu. Dulu perasaan kok gak pernah marah, sekarang kok saya dimarah terus ya. habis menikah itu, habis melahirkan terutama melahirkan. Nah itu, wah itu struggle banget sih memang di baby blues istri saya. Jadi memang ya kita sama-sama berjuang gitu ya. Saya langsung, oh apakah ini benar baby blues? Saya buka lagi nih PPDGJ saya gitu ya. Sampai depresi nggak nih gitu ya? Sorry, PPDGJ itu panduannya kita sebagai psikolog untuk mendiagnosis seseorang gitu ya, untuk mendiagnosis masalah mental seseorang. Alhamdulillah, ini masih tahap pertama gitu ya. Tahap pertama overprotective, gila ya, nggak masuk logika lah itu pokoknya. Gitu ya. Jadi masa ayah ibunya dia ini tak boleh pegang anaknya, nggak boleh pegang anak kita gitu. Untung saya nggak ditendang dari situ ya, gitu. Seperti itu. Jadi memang struggle, kita juga respect ya perjuangan ibu. Makanya saya bilang tadi di awal-awal itu ya, tugas di rumah itu kita harus sharing gitu ya, tugas seperti itu. Ciri-ciri fatherless ini tadi langsung ada ciri-cirinya. Minimal dia nggak mau didekati. Ya itu makanya kita alhamdulillah konsen ke situ ya. Ya kita harus ubah itu gitu. Nah yang kedua, tidak terbuka. Anak itu kalau sama ibu cerita gitu ya, cerita tapi dimarahin ibu guru atau tadi berantem sama teman cerita misalnya. Ketika fatherless atau peran ayah itu tidak ada, dia tidak nyaman bercerita sama ayah. Tidak nyaman. Dan di Indonesia hampir ya saya nggak tahu datanya ya, tapi cerita sama ayah itu tabu. Ayah itu bukan tempat cerita. Ayah itu sosok yang kuat. Itu pun sudah menunjukkan bahwasanya itu fatherless. Peran ayah tidak terlibat di situ. Ya kita kadarnya nggak tahu seberapa itu. Kita bisa lihat bahwasanya anak ini sudah tidak terbuka, apa istilahnya, nyumput-nyumput, ada ayah menghindar, terus ada ayah langsung menghentikan aktivitas tertentu. Itu sudah menunjukkan bahwasanya oh ini kalau misal dia dapat masalah datang ke ayah, ke ibu punya masalah, ke ibu biasanya. Tapi ayah ini juga harusnya dapat porsi yang sama gitu. Dan apakah kita sudah seperti itu? Apakah anak kita seperti itu? Gitu? Apakah dia sudah bercerita dengan sangat terbuka kepada ayahnya, atau dia hanya terbuka kepada ibunya? Jadi ada kondisi tidak berimbang. Ada di keluarga jadi motherful sama fatherless. Ceritanya fokusnya ke ibu aja kedekatannya. Entah itu laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Jadi ciri-ciri itu juga di fatherless ini belum ada di DSM, di panduan diagnosis kesehatan mental tadi. Tapi kita tidak bisa trace lagi ciri-cirinya seperti apa. Nanti saya juga belum trace kemarin gitu, mohon maaf gitu ya. Nanti kita bisa lanjut sharing lah istilahnya gitu. Ketika anak sudah tidak terbuka atau tidak mau terbuka dengan ayah, itu sudah menunjukkan bahwa saya fatherless. Dia nggak ada trust ke ayahnya. Dia tidak ada jaminan ayah itu bisa menjaga rahasia.
begini pasti nanti diomongin sama ibu ya gitu kan. Karena omel lagi gitu. Itu paling dasar sih. Ya tadi kedekatan fisik, kalau misalnya mendekat jauh, itu wajar sebenarnya. Ketika anak nanti remaja seperti itu, ketika anak remaja nanti dia akan mulai menutup diri itu, mencari identitas dia. Pas mengalami apa istilah storm and stress, badai dan tekanan di masa remaja itu hebatnya. Ya mungkin masih ingat ya Bapak Ibu Mama Edet ya, gitu ya. Ketika remaja dulu seperti apa sih? Kalau saya sih, wah, ya nggak tahu lah dulu kalau misal ya mungkin ayah saya tuh nggak terlibat ini. Saya pernah hampir digampar ayah saya karena saya berdebat dengan sopir angkot. Saya nggak terima ditarikin duit 20.000 dari Pringsawu ke Bandung. Jadi kalau nggak ada peran ayah mungkin saya udah rebel gitu ya. Itu masih saya tuh sudah mau nggak cocok gitu. Udah jadiin aja. Dan ya mungkin sosok ayah yang seperti itu dibutuhkan karena ketegasan kan. Gitu ya. Sekali lagi kamu bilang gitu. Pokoknya pasti ingat, sekali lagi kamu bilang kayak gitu, Bapak yang akan hukum kamu. Itu sambil ya nggak cuma kata-kata sih, sambil melotot itu loh. Meskipun nadanya nggak tinggi sih kayak gitu, tapi keterlibatan ayah itu yang penting ternyata untuk kontrol juga gitu. Nggak jadi nggak selama juga kita harus menyayangi anak terus apa ya? Akhirnya nanti kita mentoleransi hal-hal yang nggak sesuai gitu ya. Tapi peran ayah itu di situ gitu. Kebanyakan kita memang ya peran ayah nggak terlihat karena budaya patriarki kita masih kuat. Ayah itu bukan sosok untuk mengasuh deh. Tapi kita harus mengubah sekarang bagaimana sih anak itu bisa terbuka dengan ayah. Sedikit-sedikit, gak harus semua terbuka sih gitu ya. Gak harus semua terbuka, tapi sedikit-sedikit gitu. Ini mah mau ngobrol. Anak remaja itu paling susah diajak ngobrol ya, gitu ya. Saya itu dulu males banget ngobrol sama Bapak Ibu, karena isinya cuma diomelin aja gitu kan. Gini, kalau diomelin jawab salah, di rumahnya juga salah gitu ya. Kayaknya mengalami semua gitu. Jadi itu yang dari konsep kita itu minimal adalah yang paling inilah secara fisik dekat. Ketika menjauh ya dia cenderung menjauh ya sudah ada, berarti peran ayah nggak terlihat di situ. Ketika tidak terbuka ya kita fair aja, kita akuin aja gitu ya, kita akuin aja. Kalau anak nggak mau ngomong sama kita, nggak mau terbuka, jangankan terbuka, ngomong sama kita aja itu udah berarti ini peranku nggak kelihatan. Kalau di tes psikotes itu ada tes grafis ya, itu kelihatan di peran ayah terlihat atau enggak itu kelihatan. Jadi perannya itu dari ibu dengan ayah itu akan terlihat jarak gitu ya, akan terlihat jarak antara anak dengan ayah, kelihatan secara tidak sadarnya, di bawah sadar itu ayah ini berperan atau enggak kelihatan seperti itu. Minimal kedekatan, keterbukaan itu. Yang lainnya belum saya cari atau nggak tahu gitu ya. Oke, gimana mau? Oh ya. Jujur saya belum menemukan ya ketika anak umur segini sampai segini ayah itu harus terlibat berapa lama kayak gitu ya, belum menemukan sih gitu. Jadi mungkin kita nanti juga butuh beberapa riset ya, riset seberapa sih yang dibutuhkan ayah sebenarnya ketika umur remaja itu ayah itu terlibat menghabiskan waktu dengan anak berapa lama. Ketika mulai dewasa awal kayak sebelum kuliah gitu ya, untuk perkuliahan gitu, berapa lama kayak gitu. Tentunya itu penting banget gitu sebenarnya. Tapi
tahapan-tahapan perkembangan tadi, perkembangan sosial tadi sebisa mungkin anak peroleh gitu ya. Jadi kalau spare waktu yang dihabiskan untuk ayah berapa, itu saya masih berpatokan pada kualitas yang dihabiskan, bukan waktu gitu ya. Karena bagi saya juga berkesan banget gitu, saya diajakin ke sawah enggak ya, nanam padi juga enggak gitu ya, cari ikan juga nggak bisa gitu. Ayah saya juga nggak bisa cari ikan karena keterbatasan fisik ya gitu ya. Kakinya patah gitu terus diangkat pulang, jadi nggak bisa selincah ayah-ayah yang lain gitu. Tapi itu ya momen itu yang diingat gitu ya, bukan apa yang didapat gitu, seperti itu. Spare waktunya itu nggak ada, saya belum menemukan itu seperti itu, Mas. Baik. Mohon maaf. Terima kasih dulu.